Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah, karya Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan mengkaji kitab ini, kelak adab dan budi pekerti kita dapat semakin menjadi luhur, baik sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai adab untuk bermuasyarah, duduk, bergaul dan bermasyarakat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yakni masih dalam seputar adab dan akhlak ketika kita berkumpul dengan teman, sahabat dan orang lain. Ihdar minal fahshi wa kulli badhi'in minal qaul fa innallaha yubghidul fahsya wat tafahhusya. Qala ta'ala wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Setelah kemarin muallif menjelaskan bahayanya berghibah, pada kesempatan kali ini dijelaskan bahwa seorang muslim yang baik hendaknya tidak berkata dan tidak mengeluarkan perkataan yang buruk. Dalam hal ini kalamun fahish atau perkataan kotor, entah itu bermaksud mengejek atau terpeleset kata dan lain sebagainya, tetap saja itu salah apabila kita berkata-kata kotor. Utrukil jadal fa inna hadza muhmadatun wa in kunta muhiqqan. Wa fil hadis sabiq ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Poin selanjutnya, tinggalkanlah bagimu pertikaian, entah itu pertikaiannya bersifat omongan atau bahkan naudzubillah bersifat fisik, itu harus kita hindari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda di hadis sebelumnya bahwasanya saya, yaitu Rasulullah, akan bersama orang-orang yang meninggalkan pertikaian walaupun dia benar. Waqad qalu ra'sul madarati tarkul mamarah. Dan di antara ulama berkata, sesungguhnya salah satu atau utamanya agar kita menjalani hidup ini dengan baik, yaitu meninggalkan adanya perseteruan. Ihwati rahimani wa rahimakumullah. Kasratu dhuhiki tumitul qalba, kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang banyak tertawa, apalagi tertawanya sampai terbahak-bahak, nah itu mematikan hati. Artinya bagaimana mematikan hati? Apakah hati kita mati kemudian kita meninggal? Tidak. Artinya di sini tumitul qalba, mematikan hati, yakni hatinya menjadi tidak peka. Tidak peka terhadap panggilan Allah, mendengar suara azan tidak peka, tidak peka dengan perasaan sahabat-sahabatnya, tidak peka dengan yang lemah, tidak peka dengan orang miskin dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati akan datang pada orang-orang yang terlalu banyak tertawa. Wa akbahu minhu idhaqul akharina bil kadzib. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhaddisa fayukdziba liyudhika bihil qauma wailul lahu wailul lahu. Lebih buruk lagi kalau kita sengaja membuat bahan tertawaan dengan hal yang bersifat bohong. Jadi contohnya kamu tidak pernah pergi ke suatu daerah,
tapi demi membuat temanmu ini tertawa, kamu berbohong seakan-akan pernah pergi ke tempat itu. Nah, ini tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, wailullahu, wailullahu, celakalah dia, celakalah bagi orang yang berniat untuk bercanda tapi dengan berbohong. Wa minal qabihi fil adab an tubdi ra'yaka fi kulli saghiratin wa kabiratin wa antas ta'sira bil hadisi dunal akharin wa an tuksiral hadis an nafsika wa mufakharika. Juga merupakan adab yang jelek ketika kita selalu memberikan usulan. Kita baik memberikan usulan, memberikan masukan baik. Tapi kalau dalam setiap detik, dalam setiap poin kita selalu usulkan terus dengan maksud membangga-banggakan diri, bahkan terkesan usulan orang lain tidak pernah didengar. Nah, ini merupakan adab yang buruk. Bagaimana yang baik? Yang baik itu yang musyawarah. Ketika ada yang baik dari orang lain, usulan yang baik, tetap kita ambil walaupun itu bukan dari kita. Kalau dalam suatu musyawarah perkumpulan, kemudian kita ingin selalu didengar, selalu pendapat kita yang ingin diambil, kalau tidak diambil kita merasa sedih. Nah, inilah salah satu bentuk budi pekerti yang buruk. At-tasarru' fi nashril akhbar qabla at-tasabbut minha wa qabla tahaqquk min jadwai nashriha in sahhat safahun wa khifatun wa taish. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan hoax atau kabar burung, kabar bohong. Kalau ada orang kok setiap dapat pesan langsung di-share, setiap dapat kabar langsung dikabarkan ke orang lain tanpa klarifikasi kebenaran, nah orang ini sesungguhnya ceroboh. Dikatakan toish atau ceroboh atau safah, bahkan bisa dibilang bodoh. Karena kenapa? Karena dia setiap menerima suatu kabar tidak pernah mengecek kebenaran, langsung saja membagikan, langsung saja disebarluaskan. Kalau benar ini namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Nauzubillah min dzalik. Al-mizahu hasan wal iklalu minhu ahsan. Bercanda itu baik saja, karena Rasulullah SAW pernah bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Tapi tidak banyak bercanda itu lebih baik. Wa minal mizahil munkar ikhfa'u mata'il insan biza'mi muda'abatihi. Nah, ini banyak terjadi. Di antara bercanda yang tidak boleh yaitu bercanda dengan menyembunyikan barang orang lain dengan niat untuk mengerjainya. Oh, kita kerjain yuk, kita sembunyikan sendalnya. Nah, ini tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Jadi kalau kita bercanda jangan sampai menyembunyikan atau mengambil benda milik orang lain, karena ini merugikan sesama muslim. Wa hadza yaf'aluhu ba'dun nas wa huwa jadlan wa yakfulu annahu qad waqa'a fi ism. Nah, ini sekarang banyak orang yang seperti ini bercandanya. Menyembunyikan sendal, menyembunyikan HP, menyembunyikan tas, buku dan lain sebagainya dengan niat bercandaan. Tapi mereka anggap ini biasa bercanda, ya kan? Tapi sebenarnya ini telah terletak dalam suatu kedosaan. Karena kenapa? Karena al-muslimu haramun damuhu wa maluhu anduhu. Seorang muslim itu sesama muslim enggak boleh mengganggu hartanya, mengganggu jiwanya, mengganggu kehormatannya. Maka kalau sudah membuat orang muslim lain terganggu, nah ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran, merupakan bentuk salah satu hal yang dianggap dosa. Inna basyasataka walinuka wa tawadduduka liman talqa au tujalisu adabun rafi'un wa ajrun wafir. Nah, setelah tadi kita dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk adab yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, sekarang kita diberi solusi. Bagaimana solusinya? Inna basyasataka, wajahmu yang berseri-seri, walinuka, dan sikapmu yang lemah lembut, liman talqa, terhadap semua orang yang kamu temui, waktu jalisuka, dan semua yang kamu itu ajak duduk bareng, ajak nongkrong bareng, dengan wajah berseri, dengan kata-kata yang lembut, dengan sifat yang santun. Nah, itu merupakan adabun rafiq, itulah adab yang tinggi, adab yang mulia.
Dan tentunya ketika kita sudah membiasakan diri dengan adab yang mulia, insya Allah ajrun wafir, pahalanya akan besar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sungguhnya senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Tidak punya uang buat sedekah, tersenyumlah. Tapi jangan banyak senyum, nanti dikira orang tidak sehat, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'aha bi wajhin talqin. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mengejek kebaikan orang lain, bahkan walau kebaikannya tuh hanya bersifat senyum. Kita lihat orang lain lewat jalan senyum, jangan diejek. Oh, alhamdulillah, bisa jadi senyuman dia terhadap saudaranya yang menyebabkan dia akan masuk surga biidznillah. Abunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliq wa kalamun layyin. Perkataan seorang syair, wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sangatlah mudah, cukuplah dengan wajah yang berseri dan perkataan yang lemah lembut. Qila li ba'dihim innaka talqan nasa kulluhum bil bashr faqala daf'u dhuginatin bi aisari mu'nah wa iktisab ihwanin bi aisari mabdul. Kemudian ulama berkata kepada para ulama yang lain, sesungguhnya kalau engkau bertemu dengan teman-temanmu, dengan sahabatmu, bertemulah dengan wajah yang berseri. Lebih dari itu, kalau bisa membantu mereka, melindungi mereka dengan usaha kita yang kita bisa. Atau apabila kita ingin membantu mereka, tentu dalam kemiskinan, kita bantu dengan semampu kita. Itulah akhlak yang baik dari seorang muslim. Inna lil kabiri haqqahu fil mamasyati wal mujalasati wal muhadasah. Poin selanjutnya, sesungguhnya orang yang lebih besar, lebih senior itu mempunyai hak yang lebih dari kita dalam hal apa? Fil mumasah, ketika sedang berjalan bareng. Kemudian ketika sedang berkumpul bareng. Kemudian ketika sedang bermusyawarah. Orang-orang yang lebih senior pasti memiliki hak yang lebih dari kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang lebih junior, menjadi lebih muda, menjadi lebih kecil, kita harus hormat. Begitu juga yang sudah tua atau yang sudah dewasa, harus lebih sayang. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Sesungguhnya tidak termasuk di antara kita orang yang tidak menghormati yang tua dan yang tidak menyayangi yang muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya muslim mukmin yang selalu mengedepankan adab dan akhlak, budi pekerti yang mulia, sikap yang luhur, terutama terhadap sahabat, teman, guru, orang tua utamanya, sehingga kelak bisa menjadi mizan hasanah kita, menjadi tambahan timbangan ketika di hari kiamat. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa sholihil amal. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.